Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani. Saya S1 Farmasi Foksus. Sekarang saya akan membahas tentang bahan berbahaya dalam kosmetik. Latar belakang. Kosmetika telah dikenal sejak zaman dahulu. Di zaman modern ini, penggunaan kosmetik untuk menambah estetika semakin meningkat. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan atau epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut. Untuk membersihkan, menambahkan daya tarik, melindungi kulit supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, dan masih banyak lagi. Salah satu produk kosmetika yang sering digunakan khususnya bagi para wanita yaitu lipstik. Kosmetik yang akan dibahas, tingkat kebutuhan, siapa pengguna, resiko keamanan, variasi dan bentuk produk. Tingkat kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Definisi kosmetik, bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh seperti epidermis. Contoh sediaan perawatan kulit rambut, contoh sampo, hair conditioner, pewarna rambut. Kuku, contoh nail color, bibir, contoh lipstick atau lip gloss, organ genital bagian luar, contoh feminine hygiene, gigi dan mukosa mulut, contoh pasta gigi mouthwash. Bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, dan melindungi atau memelihara pada kondisi baik. Kosmetik itu bukan obat ya. Kategori kosmetik, cream, emulsion, lotion, gel, and oil for the skin, hand, face, feet, dan sebagainya. Ada face mask, tint base, makeup powder, toilet soap, perfume, toilet waters, and the cologne, bath and shower preparation, depilatories, deodoran, dan antiperspiran. Ada produk hair care, shaping produk, produk for making, produk attendance, produk for care of the teeth and the mouth, produk for nail care and makeup, produk for external intimate hygiene. Sunbathing produk, produk for tanning, skin whitening produk, anti-wrinkle produk. Persyaratan keamanan. Kosmetik yang beredar tidak boleh membahayakan kesehatan manusia saat digunakan pada kondisi normal atau kondisi kesalahan penggunaan yang mungkin terjadi yang telah diperkirakan. Bahan dalam kosmetik. Bahan kosmetik, bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik. Bahan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Pembatasan kadar yang digunakan contoh hidrogen peroksida maksimal 12% dalam sediaan perawatan rambut. Pembatasan kondisi penggunaan contoh asam borat tidak boleh digunakan untuk anak usia 3 tahun. Selenium disulfit mencantumkan peringatan pada penandaan hindari kontak dengan mata dan kulit luka. Bahan pewarna yang diizinkan. Penggunaan dalam kosmetik terbagi atas 4 bagian. Dapat digunakan pada seluruh jenis kosmetik, contoh sabun mandi, lipstick, eye remover. Tidak boleh untuk kosmetik yang digunakan di area mata, contoh tidak boleh untuk eyeshadow. Hanya untuk kosmetik yang tidak kontak dengan membran mukosa, contoh tidak boleh untuk lipstick atau mouthwash. Hanya untuk kosmetik yang kontaknya singkat dengan kulit, contoh sabun mandi. Bahan pengawet yang diizinkan. Pembatasan kadar yang digunakan contoh asam salisilat maksimum 0,5%. Pembatasan kondisi penggunaan contoh formalin dilarang digunakan pada produk aerosol. Pembatasan lainnya contoh benzalkonium klorida mencantumkan peringatan pada penandaan hindari kontak dengan mata. Bahan tabir surya yang diizinkan. Jangan terlalu lama di bawah sinar matahari meskipun menggunakan sediaan tabir surya. Pembuatan kadar yang digunakan contoh aminobenzoik asid maksimal 5%. Pembatasan lainnya contoh oksibenzon mencantumkan pada penandaan mengandung oksibenzon. Penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Sesuai dengan data percepatan pendaftaran, jelas dan mudah dibaca. Tidak mudah rusak karena air, gesekan, pengaruh udara, atau matahari.
Jika ditulis dalam bahasa asing harus disertai keterangan lain dalam bahasa Indonesia. Ukuran kemasan terbatas, leaflet, pamflet, etiket gantung dan atau sejenisnya sekurang-kurangnya nama kosmetik dan nomor kode produksi. Informasi pada etiket, nama kosmetik dan kegunaannya, cara penggunaan kosmetik kecuali untuk kosmetik yang sudah jelas cara penggunaannya. Komposisi lengkap, nama INCI International Nomenclature Cosmetic Index, diurutkan besar kecil, nama dan alamat lengkap produsen, nama dan alamat perusahaan atau orang yang bertanggung jawab terhadap peredaran kosmetik, neto, berat atau volume, nomor kode produksi, tanggal kadaluarsa atau tanggal pembuatannya. Stabilitas kurang dari 30 buah harus mencantumkan tanggal kadaluarsa. Peringatan bila ada termasuk pernyataan asal bahan dari hewan. Klaim, kosmetik hanya dapat mengklaim manfaat sebagai kosmetik dan tidak mengklaim terapeutik ataupun pengobatan. Klaim manfaat kosmetik harus secara internasional dapat diterima dan didasarkan pada data dan atau sesuai dengan formulasi kosmetik. Perusahaan atau orang yang bertanggung jawab pada peredaran kosmetik dapat mengklaim manfaat kosmetik tersendiri dengan menggunakan protokol yang secara ilmiah dapat diterima disertai data teknis dan atau data klinis yang pasti. Tidak diperbolehkan mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat. Rekomendasi dari dokter, dokter gigi, apoteker, pakar di bidang kosmetik atau organisasi profesi kecuali pesan kesehatan. Kosmetik hanya dapat mengklaim manfaat sebagai kosmetik. Contoh klaim yang dilarang dalam kosmetik. Produk kosmetik anti ketombe, menghilangkan ketombe permanen, menghilangkan ketombe. Pembersih wajah, disinfektan, fungisida, anti wrinkle, menghilangkan ketuaan, merawat kekencangan kulit. Pemutih wajah, tidak boleh ditulis mencegah pembentukan melanin, yang boleh membantu mencerahkan wajah. Deodoran, dilarang menghilangkan keringat, harusnya mengurangi keringat berlebih. Parfum, dilarang meningkatkan kesehatan dengan menurunkan stres, yang benar menjaga kesehatan tubuh. Sabun, tidak boleh menulis keterangan melembabkan kulit, yang boleh menjadikan kulit lebih segar. Antioksidan, tidak boleh menjadikan awet muda, harus ditulis membantu memperlambat penuaan dini. Contoh bahan dilarang dalam kosmetik. Ada merkuri, methylene chloride, phenylediamine and its salts, phenol, antibiotik, estrogen, tretinoin, sel, coloring agent, CL45170 dan CL45170 banding 1 rodamin B. Hidrokinon banyak dipakai pada kosmetik sebagai bahan pemutih atau pemucat kulit. Hanya dapat digunakan pada kosmetik untuk pewarna rambut dan sediaan kuku. Tidak boleh digunakan pada kosmetik yang digunakan di kulit atau whitening agent. Tidak untuk mewarnai bulu mata dan alis. Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung. Efek pada kulit, konsentrasi hidrokinon 2% atau kurang dengan tabir surya dapat menimbulkan ochronosis, kulit berwarna kehitaman. Terlihat setelah penggunaan selama 6 bulan dan kemungkinan bersifat irreversible. Merkuri, sering dipakai untuk memutihkan kulit wajah, khususnya di Cina. Merkuri diabsorpsi kulit cenderung terakumulasi dalam tubuh. Merkuri dapat menimbulkan reaksi alergi, iritasi kulit, hipopigmentasi, hiperpigmentasi, dan karsiogenik atau teratogenik. Gejala gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit. Rodamin B merupakan pewarna kertas dan tekstil, menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Merah K3 atau karsiogenik umumnya terdapat pada produk lipstik. Plasenta berasal dari manusia dan hewan. Plasenta protein dan plasenta lemak dilarang dalam kosmetik karena mengandung hormon. Plasenta enzim diperbolehkan dalam kosmetik tidak mengandung hormon mengandung air. Terima kasih. Semoga ini bisa menambah ilmu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.